Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Prodia ya 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, untuk Prodia, untuk riwayat pembagian dividennya ini adalah perusahaan yang baik ya. Kenapa? Karena ini riwayat pembagian dividennya jelas ya dari tahun buku 2016 sampai 2024. Ya, yang terpenting adalah 3 tahun ke belakang. Nah, perusahaan yang bagi dividen seperti ini adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, jadi yang seperti ini itu layak untuk dilihat lebih lanjut. Ya. Oke, sebentar, agak out sedikit ya. Ini Prodia ini IPO 2016 ya, dan dia langsung bagi dividen di tahun buku yang sama ya di 2016 ya di pembayaran di 2017. Jadi ini adalah IPO yang menurut saya sangat baik. Ya, perusahaannya untung gitu ya, dia membagikan dividen karena kebanyakan yang IPO itu biasanya nggak bagi dividen ya, jadi dengan kondisi rugi atau diiming-imingin mimpinya akan untung besar. Nah, itu harus dihindari gitu ya. Makanya saya sangat menghindari saham IPO ya. Makanya saya lihat harus ada 3 tahun ke belakang bagi dividen ya. Jadi kalau saham IPO 3 tahun ke belakang bagi dividen seperti ini, berarti di tahun berikutnya layak untuk dilihat lebih lanjut ya, karena udah terbukti profit gitu. Nah, oke, sekarang kita cek dulu untuk kas tarakasnya ya. Kita turun dulu sebentar. Satuannya jutaan. Ya, Prodia langsung kita pilih kas tarakas yang ini. Nah, kas tarakas ini harus kita lihat setiap kuartal karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi, dan juga untuk pembayaran pinjaman. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kasnya ini menguat 147 miliar ya, naik sekitar 33%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, loncat dulu sekarang ke saldo labanya. Ya, di saldo laba yang ini nilainya harus kita lihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi Prodia ya sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,2 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bagi dividen. Ya. Nah, berikutnya kita lihat ke ekuitas milik ya yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 1,14 ya. Jadi Prodia ini telah profit sebesar 1,1 kali modal awalnya di luar dividen. Ya, jadi ini nilainya udah di atas 1, udah balik modal. Ya, modal semiliar telah profit 1,1 miliar. Ya, ini adalah yang baik, contoh yang baik. Nah, secara PBV ini sedikit cukup murah di 0,96 ya, dengan potensi profit 4% kalau mencapai ke book value-nya. Ya. Ini kan book value 2.551, harga sekarang 2.450 ya, gitu per 17 Maret 2026. Video hari ini sih saya buat di tanggal 24 Maret ya. Oke, berikutnya kita lihat ke pendapatannya dulu. Nah, yang ini nilainya ya, pendapatan. Ini harus kita pindahkan. Kenapa? Karena pendapatan ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Dan kinerja pertumbuhan ini tumbuh sekitar 1% ya, 29 miliar. Nah, nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat menghitung laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Di sini 58%. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000 ya ambil profit kotornya 58.000. Jadi cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban non operasional, beban pajak, nanti baru dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi gitu, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat ya, gross profit memang turun tipis ya, meskipun pendapatan naik, tapi laba bersih dia turunnya agak lumayan ya, 23%, turun sekitar 63,4 miliar gitu. Nah, tapi secara PER ini memang masih sedikit premium, memang dia udah di bawah 15 ya, tapi masih di 11 kali. Ya, jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli PER-nya 11 ya setidaknya holding periodnya 11 tahun ya. Oke, berikutnya kita lihat ke penerimaan kasnya dulu. Nah, di sini kita lihat nilainya yang paling atas ya. Nah, penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan
ya. Nah, di sini kita lihat ya rasio penerimaan kas terhadap pendapatan 99,96%. Jadi ini tinggi, artinya customer itu bayar hampir selalu full ya, bisa dibilang full lah, hampir 100% gitu. Nah, jadi ingat penerimaan kas harus tinggi karena digunakan untuk bayar ini semua ya, aktivitas-aktivitas perusahaan. Dan untuk kinerja penerimaan kas ini tumbuh sekitar 1,3% ya, beriringan dengan pendapatan ya, ini bagus. Nah, nanti uang kas yang dikumpulkan, bayar operasional, nanti keluar net CFO. Nilainya wajib positif ya, karena kalau dia positif artinya perusahaan itu menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Dan untuk net CFO di sini turun tipis sekitar, bukan turun tipis, turunnya sedang ya 11%, setara 52,5 miliar. Cuman nggak apa-apa ya, masih positif. Berikutnya untuk aktivitas ekspansi usaha, di sini nilainya positif. Ya, kalau nilai positif artinya perusahaan cenderung menahan ekspansinya ya, karena saya biasanya lihat untuk sahamnya aja. Meskipun kalau kita lihat ya, di sini kan capex ini kan kalau kita jumlahkan yang aset tetap dan tidak berwujud kan katakanlah hampir turun sedikit ya, turun beda 50 saya rasa. Gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada ekspansi atau cenderung mungkin ke maintenance saya rasa gitu ya. Nah, kalau yang sahamnya negatif berarti ya secara overall gitu perusahaan itu ya dia berekspansi. Nah, cuman nggak apa-apa ya, kadang positif itu memang dia kita lihat-lihat juga gitu ya maknanya seperti apa. Nah, untuk aktivitas pendanaan atau berkaitan dengan pinjaman ke bank di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen. Nah, di sini uniknya dia ada pembayaran dividen ya udah pasti ya nilai negatif, dan perolehan saham treasury. Nah, ini bagus ya. Ada 4 cara perusahaan memperkaya pemegang sahamnya. Yang pertama lewat dividen ya, pembayaran dividen lebih besar, lebih sering. 2, ekspansi usaha. 3, pelunasan pinjaman gitu supaya beban bunganya lebih ringan. Dan yang keempat ini treasury ya, buyback saham, artinya dia mengurangi jumlah saham beredar sehingga nanti earning per share dan dividen per share nanti lebih besar ya. Jadi pemegang saham nanti yang akan diuntungkan ya. Dan di sini polanya bagus ya, plus min, dan ada kenaikan kas setara kas ya. Cuman ini kalau misalnya kita lakukan adjustment gitu ya, ini juga positifnya besar ya. Jadi Prodi ini dia nggak mau menahan-nahan keuntungannya, dia bagikan real ke pemegang sahamnya ya sebagai bukti kalau perusahaan itu memang profitable. Nah, sekarang untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Kita balik lagi ke atas dulu ya. Di sini kita lihat untuk aset lancarnya yang ini nilainya kita pindahin dulu. Nah, di sini untuk liabilitas jangka pendeknya kita pindahkan dulu yang ini nilainya. Ya, di sini kita lihat tuh rasio lancarnya kuat ya di 5,2. Rasio kas juga sangat kuat ya di 2,9 gitu. Jadi kewajiban yang harus lunas kurang lebih setahun 200 miliar, uang di dompet 589 miliar ya. Jadi nggak ada masalah ya, lunasi aja gitu. Nah, untuk short term debt-nya di sini saya rasa hanya ada ini aja, utang pembiayaan konsumen aja. Ya, nggak ada utang bank sama sekali. Ya, jadi ambil aja yang ini ya, 2026. Nah, di sini kita lihat ya untuk rasio kas terhadap utang bank jangka pendek 290 ya. Jadi ya tadi utang depan mata yang harus lunas dari setahun itu 2 miliar, uang di dompet 589 miliar ya. Jadi ini nggak berarti nggak ada masalah likuiditas ya. Jadi ini rendah resiko. Nah, untuk liabilitasnya yang ini nilainya kita pindahin dulu. Nah, di sini DER rendah ya di 0,13 ya. Untuk long term debt to equity-nya di sini hanya ada tadi utang pembiayaan konsumen, yang ini aja nilainya ya, kita pindahin. Nah, di sini juga solvensi juga kuat ya, rendah resiko. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kondisi ya mimpi banyak perusahaan gitu. Kenapa? Karena cash flow-nya stabil, rendah resiko ya, likuiditas kuat, dan solvensi juga terkontrol ya. Nah, jadi Prodi setelah dipindahkan data-data keuangannya, ini adalah perusahaan yang baik ya. 3 tahun kebelakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo laba positif setelah profit 1,1 kali modal awalnya ya, dan secara PBV sedikit cukup murah ya di 0,96 dengan potensi profit 4% kalau mencari ke book value-nya. Nah, secara PER ini juga masih cukup masuk akal ya di 11 kali. Cash flow sehat, likuiditas kuat, solvensi sangat terkontrol ya. Jadi ini adalah perusahaan baik, tinggal masalah harga aja cocok-cocokan ya, masih murah atau mahal ya kembali teman-teman yang menilai.
Dan perlu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek kedepannya ya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga untuk masalah harga ya kita kembalikan aja ke mekanisme pasar ya. Saya nggak bahas harga saham. Lalu untuk valuasi saya hanya bahas pakai PBV dan PER. Jadi kalau teman-teman ada analisis metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih canggih, lebih baik, pakai ya, digunakan, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang ya. Jadi saya rasa nggak perlu diperdebatkan. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.